Shalom Tiberias, kasih lo tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali hadir dalam rumah Tuhan, dalam gereja Tiberias Indonesia. Kita boleh beribadah sebagaimana kita ada, kita tahu selalu kehidupan kita sepenuhnya dalam berkat kemurahan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Hari ini mari percaya waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang nyata terjadi di tempat ini. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara, Tuhan Yesus namanya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini. Untuk kita mari tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kami Tuhan untuk berkat kemurahan-Mu yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami boleh kembali hadir Tuhan di hadapan-Mu dengan syukur dengan keadaan kami Tuhan. Ini semua terjadi karena Engkau selalu baik memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kekuatan untuk penghiburan yang Tuhan selalu berikan bagi setiap kami. Hari ini kami datang Tuhan dengan lebih lagi rindu memuji Engkau, memuliakan Engkau. Biar pada pagi hari ini Tuhan, di ibadah kami yang kami adakan di tempat ini, setiap kami yang menyembah, setiap kami yang beribadah, pulang membawa berkat dari sorga. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dengan percaya Tuhan, kami siap memuji Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku berseru kepadamu, ku panggil namamu, kau limpahkan kebaikanmu. Ubahkan hidupku, kasih-Mu yang lembutkan hatiku. Damai-Mu yang segarkan jiwaku. Mari bersama-sama katakan, mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Katakan bersama-sama, ku berseru, katakan. Ku berseru kepadamu, ku panggil namamu. Engkau yang melimpahkan Tuhan, Kau limpahkan segala kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami. Oh, ubahkan hidupku. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu yang lembutkan hatiku. Damai-Mu yang katakan segarkan jiwaku. Muliakan Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci.
Declare di hadapan Tuhan, muliakan Dia. Datang sama Tuhan dengan percaya. Agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau. Terima kasih Tuhan. Engkau layak kami sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Mulia Kau Tuhan. Kami muliakan Raja kami Tuhan Yesus namanya. Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus Tuhan Yesus. Agung Kau, oh, oh. Mulia Kau Tuhan, haleluya. Mulia Kau Tuhan, Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Kau Allah yang ajaib itu Tuhan Yesus. Kami declare Engkau Rajaku yang ajaib Tuhan. Engkau suci, suci. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus. Agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Come on church. Mari angkat tanganmu, mari bangun mesbah di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Percaya selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Perbuatanmu ajaib Tuhan. Engkau yang teramat mulia Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau yang kami rindukan disembah Tuhan sepanjang masa hidup kami. Hanya Engkau seorang ya Tuhan. Angkat tanganmu tinggi sama-sama gereja Tiberias. Kita datang sama Tuhan dengan percaya sama-sama. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus Raja. Engkau Rajaku Tuhan.
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima segalanya Tuhan. Terimalah ini Tuhan Yesus. Ku agungkan Yesus, Raja di atas. Mari bersama-sama gereja di Beria. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima segalanya Tuhan. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Terima ini Tuhan, kehidupan kami jadi persembahan yang hidup. Haleluya. Yesus, Raja di atas segala raja. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segalanya, perbuatanmu, pengorbananmu, kuasa dan mujizat yang Tuhan selalu adakan bagi setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Hari ini di awal bulan kami datang dengan percaya, pulang dari tempat ini kami menerima berkat dari sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Boleh kami lihat tangan-tangan ini berkati yang percaya, yang bersuka cita. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan Yesus. Dari gereja mana asal Kau berdiri atas firman
dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Tiberias bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah. Sama-sama. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita bersama-sama lagi nyatakan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka, oh, di dalam rumah Tuhan. Oh, kami bersuka Tuhan. Yang bersuka cita kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Selamat hadir kembali saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Bersama-sama pada pagi hari ini, mari kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema firman Tuhan, pertobatan. Selamat menyaksikan. Sebagai orang percaya Yesus, kita tahu bahwa Yesus memanggil orang-orang yang belum percaya kepadanya dan orang-orang yang sudah di dalam Yesus untuk bertobat dari dosa. Pertobatan itu adalah mengakui dosa kita, menolak dosa kita, dan berbalik kepada Allah. Pertobatan itu adalah hadiah dari Allah. Kita belajar apa itu pertobatan. Pertobatan adalah Tuhan memulihkan dan mengampuni dan menyucikan kita. Pertobatan membantu kita untuk menjadi rendah hati. Pertobatan menjauhkan kita dari iblis. Pertobatan membebaskan atau menjauhkan kita dari kuasa dosa. Pertobatan membawa kita akan hidup yang penuh bersama Yesus. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang hidup menyenangkan hati Tuhan, yang tidak mendukakan hati Tuhan, dan juga tidak mendukakan hati sesama. Marilah kita selama hidup ini kita juga diciptakan memang untuk memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Dan saya percaya kita semua mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat Bapak Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita diberkati lebih lagi Bapak Saudara, pada pagi hari ini kita mau diberkati terlebih dahulu melalui suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Bertumbuh dalam Anugerah Tuhan Yesus. Dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus berkatilah Gereja Tiberias, berkati jemaat Tiberias. Lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, hidup di bumi seperti di sorga, selalu naik, tidak turun, dan punya roh majikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikutnya, bertumbuh dalam anugerah Tuhan Yesus. Bertumbuh dalam anugerah Tuhan Yesus adalah hal yang penting dalam hidup kita. Ada dua hal bagaimana agar kita bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan Yesus. Yang pertama, tinggal dan melekat dengan Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 15 ayat 4, tinggal dan melekat dengan Tuhan Yesus berbicara tentang kehidupan yang selalu rindu untuk menjalin keintiman dengan Tuhan.
baik melalui doa-doa pribadi maupun melalui pertemuan-pertemuan ibadah. Tinggal di dalam Yesus memiliki arti bahwa kita tidak hidup menurut jalan kita sendiri, melainkan bersandar kepada Tuhan, mengikuti ajaran, perintah, keinginan, dan agendanya Tuhan. Lalu yang kedua, siap untuk dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Dalam Yohanes 15 ayat 2, untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Yesus, kita harus siap untuk dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Buah apa saja yang harus dihasilkan oleh orang-orang percaya? Yang pertama, buah pertobatan. Dalam Matius 3:8, buah pertobatan adalah perubahan karakter dari manusia lama yang penuh dosa menjadi manusia baru yang semakin hari semakin disempurnakan, serupa dengan Kristus. Pertobatan adalah membenci dosa dan hidup berkenan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, buah kebenaran. Filipi 1 ayat 9 sampai 11 dan Ibrani 12 ayat 11. Buah kebenaran adalah hasil dan proses pengudusan yang dikerjakan oleh Kristus. Dan tentunya proses pengudusan perlu respon aktif dari kita. Menjalani proses pengudusan harus menjadi obsesi kita selama hidup di bumi ini. Lalu yang ketiga, buah pengudusan. Roma 6 ayat 20 sampai 22. Buah pengudusan adalah buah yang membawa kita kepada penyucian diri dan membebaskan diri kita dari jerat dosa. Dan yang keempat, buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, sudah seharusnya lah kita menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kemudian lebih setia, berbuat kebaikan dan kebajikan yang sesuai dengan firman-Nya, sehingga kita menghasilkan buah roh yang semakin baik dan semakin lebih baik. Dalam doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan saudara. Demikian suara gembala sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Mari pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk diberkati kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh gembala sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kembali kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang menuntun setiap hati kami pada ibadah pagi hari ini. Betapa kami bersyukur kami telah menaikkan pujian, sembah kami kepada Tuhan. Maka tiba saatnya hati kami siap untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati gembala sedang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Urapan kuasa kemuliaan Tuhan, Tuhan curahkan bagi gembala sedang kami yang terkasih untuk memberitakan kabar baik firman Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk diberkati firman Tuhan. Haleluya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji
angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita beri kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Bersama-sama. Kini saatnya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Hadir di sini. Mari memuji Tuhan Yesus. Mari memuji. Angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Oh, kita masuk sucinya. Bersama-sama kita siapkan hati kita untuk diberkati kebenaran firman Tuhan. Yang akan dilayani langsung oleh Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Menyembah, oh, mari puji Yesusku. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Ibu Pendeta Darmiati Pariaji, saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah berbelaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua anak-anak-Mu, urapi anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias, penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu, dan urapi jemaat-Mu yang ibadah live streaming Tuhan Yesus, penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Hamba minta Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul menghindari atau menolak kedengkian. Menghindari atau menolak kedengkian, saudara sekalian. Agar kita bisa terbebas dari kedengkian,
Kita harus senantiasa mengingat keunikan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yesus yang sesuai dengan gambarannya ya saudara. Hindari perilaku tidak bersyukur saudara. Tetapi kita fokus saja dengan apa saja yang ada yang kita punya dan kembangkan itu saudara sekalian. Ingatlah bahwa kita selalu berharga di mata Tuhan Yesus. Lagi pula jika kita dengki terhadap orang yang lebih kaya misalnya, lebih cerdas, lebih cantik, lebih tampan, maka itu berarti kita memberhalakan hal-hal tersebut saudara. Kita harus berhenti menjadikan hal-hal tadi sebagai dasar keberhargaan diri. Jadi agar tidak menjadi berhala bagi kita saudara ya. Kedengkian adalah perasaan kesal atau tidak suka waktu menyadari kelebihan seseorang yang disertai keinginan untuk memiliki kelebihan yang sama dengan orang tersebut. Ya, di Galatia 5 ayat 26 dikatakan, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saya ulangi, Galatia 5 ayat 26 katakan, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kedengkian bisa merusak kemampuan kita untuk menikmati hal-hal baik dalam hidup ini, saudara sekalian. Jadi hal yang nomor 1, Argo tolong bacakan di Lukas 12 ayat 15, kemudian Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Argo. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Filipi 4 ayat 11-12a. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Lukas 12 ayat 15 katakan, kata Yesus ini saudara sekalian, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu saudara. Dan kemudian di Filipi 4 ayat 11 sampai 12a dikatakan, Paulus mengatakan kepada Timotius saudara sekalian, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi hal yang nomor 1 dalam kita menjauhi dan menghindari atau menolak kedengkian saudara sekalian, yaitu kita harus menjauhi keinginan duniawi yang sia-sia, yaitu ketamakan, saudara. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi alat kemuliaannya di muka bumi ini, saudara sekalian. Artinya hidup kita harus mencerminkan kemuliaan Kristus dengan menjadi pelaku firman dan tegas tolak dosa, serta berani melawan semua hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, saudara. Kita harus jauhi keinginan duniawi yang sia-sia, yaitu ketamakan, cinta harta dan cinta uang, percekcokan dan gosip. Kita harus jauhi perbuatan-perbuatan daging yang merusak kehidupan rohani kita. Rasul Paulus ya, ini tadi mengatakan kepada Timotius, mengharapkan agar Timotius senantiasa mencukupkan diri dengan apa yang ada, tidak fokus kepada materi atau hal-hal yang fana seperti kata-kata di Rasul Paulus tadi ya saudara sekalian ya. Ya, saya bacakan ya saudara sekalian, Rasul Paulus mengatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Kata Rasul Paulus, aku telah belajar cukupkan diri. Sebab di zaman sekarang ini banyak orang silau dengan gemerlap dunia ini saudara. Yang ada di pikirannya adalah bagaimana memiliki harta kekayaan. Sehingga jadi tamak dan individualistis. Jadi tidak
merasakan ya, atau tidak peduli dengan kesusahan atau kesulitan orang lain, saudara sekalian. Jadi hal yang pertama untuk menghindari dan menolak kedengkian adalah satu, kita harus menjauhi keinginan duniawi yang sia-sia, yaitu ketamakan, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Galatia 5 ayat 19 sampai 21, Argo. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 katakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi, dalam menghindari dan menolak kedengkian, hal yang kedua, kita harus jauhi keinginan daging atau perbuatan daging, saudara. Apa saja yang menjadi keinginan daging, saudara? Keinginan atau perbuatan daging adalah rupa-rupa keinginan yang berasal dari tubuh kita, penuh jebakan yang sangat menggoda dan sangat berpotensi membuat manusia jatuh ke dalam dosa, saudara. Keinginan atau perbuatan daging tidak hanya merusak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi juga merusak orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang yang sudah melayani bahkan atau dalam pelayanan. Juga banyak hamba-hamba Tuhan ternyata masih terikat dengan keinginan daging, saudara. Jadi jatuh dalam dosa perselingkuhan, korupsi, minuman keras, judi, dan lain sebagainya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita harus terus melatih diri kita agar kita mampu hidup menurut roh, bukan daging, saudara sekalian. Di Roma 8 ayat 6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saya ulangi Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh Allah ya saudara sekalian adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi hal yang kedua menghindari dan menolak kedengkian saudara sekalian adalah kita harus jauhi keinginan daging atau perbuatan daging ya saudara sekalian. Dan kemudian Argo bacakan lagi 1 Petrus 5 ayat 5 Argo. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikian firman Tuhan. Jadi hal yang ketiga saudara sekalian, yaitu di 1 Petrus 5 ayat 5 saudara sekalian ya. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Hal yang ketiga saudara sekalian untuk menghindari dan menolak kedengkian, kita harus jauhi keangkuhan saudara sekalian. Dalam kamus bahasa Indonesia, angkuh adalah sombong, congkak, pongah, dan takabur saudara. Istilah ini mengarah kepada yaitu menghargai diri sendiri secara berlebihan dan memandang orang lain lebih rendah dari diri kita, saudara ya. Keangkuhan dapat membutakan rohani sehingga lupa bahwa semua yang kita dapat
berasal dari berkat Tuhan, bukan atas kemampuan diri kita semata, saudara ya. Keangkuhan sangat berlawanan dengan kerendahan hati, yang mana kerendahan hati menjadi ciri khas orang percaya kepada Tuhan Yesus. Allah sangat membenci keangkuhan dan kecongkakan, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Untuk itu kita mendapat kelimpahan berkat jika kita rendah hati, kita tidak congkak. Keterampilan maupun talenta kita yang kita punya, kita bersyukurlah kepada Tuhan Yesus dan pakailah itu untuk memberkati sesama saudara sekalian. Ya, jadi hal yang ketiga dalam menghindari dan menolak kedengkian, yaitu kita harus jauhi keangkuhan saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan 1 Timotius 6 ayat 11, kemudian 1 Korintus 13 ayat 2 Argo. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 1 Timotius 6 ayat 11 katakan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kemudian 1 Korintus 13 ayat 2 katakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi juga jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi hal yang keempat saudara sekalian dalam menghindari dan menolak kedengkian, kita kejarlah perkara-perkara rohani atau perkara-perkara yang di atas saudara sekalian. Rasul Paulus mengibaratkan hidup ini sebagai arena pertandingan iman. Jadi kita harus berjuang dan bertanding dengan sungguh-sungguh karena ada tantangan dan ujian yang ada di depan kita semakin berat saudara sekalian. Dan itu adalah proses ujian bagi iman kita, saudara. Jangan tunda-tunda waktu lagi. Mari kita kerjakan panggilan hidup kita dengan baik. Dan kita hidup dalam memiliki kasih, saudara sekalian. Ya, tadi di 1 Timotius 6 ayat 11 dikatakan, tetapi engkau manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, kita jangan tunda-tunda, saudara sekalian. Ya, kita harus kerjakan panggilan kita, hidup kita, yaitu mengingat perkara-perkara rohani, melakukan perkara-perkara rohani, dan memiliki kasih dalam hidup ini. Antara lain perkara rohani adalah kasih. Tidak ada kata terlambat untuk memupuk kasih sayang, saudara sekalian. Ya, mungkin saudara, misalnya di rumah tangga kasihnya sudah mulai mau pudar atau apa, nah tingkatlahkan ya, pupuk kasih sayang. Atau terhadap anak, orang tua terhadap anak. Pupuklah kasih sayang itu saudara sekalian. Di Kolose 3 ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya ulangi, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tidak ada kata terlambat untuk memupuk kasih sayang saudara. Dan juga kita harus menjadi orang yang memiliki iman yang teguh, sehingga kita menjadi tangguh. Di Yakobus 1 ayat 12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa
yang mengasihi Dia. Jadi, kita terapkan firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan dan pohon kehidupan bagi kita yang berpegang kepadanya. Jadi kita disebut bahagia dan kita akan disebut berbahagia ya seperti tadi ya saudara. Dan juga di Amsal 3 ayat 13 ayat 18 dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga dari permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ini di Amsal 3 ayat 13 sampai 18 saudara. Jadi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara rohani saudara. Jadi kita tidak dibelenggu dengan hal-hal duniawi, kedagingan, ketamakan, dan kedengkian. Dan kita akan selalu bersyukur, itu penting kita selalu bersyukur dalam segala hal dan dalam setiap segi kehidupan ini saudara sekalian. Jadi hal yang keempat untuk menghindari dan menolak kedengkian, keempat adalah kejarlah perkara-perkara rohani. Jadi menghindari dan menolak kedengkian ada 4 hal saudara sekalian. 1, kita harus jauhi keinginan duniawi yang sia-sia, yaitu ketamakan. Kita dipanggil untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan Yesus. Dan kemudian perbuatan daging merusak kehidupan rohani. Dan kita juga senantiasa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Dan hal yang kedua, kita harus jauhi keinginan daging atau perbuatan daging. Keinginan daging membuat manusia jatuh dalam dosa, saudara. Keinginan daging mengikat dan menjerat manusia. Kita latih diri kita menurut roh, ya, menurut roh Allah agar terhindar dari kedagingan. Dan kemudian ketiga, kita harus menjauhi keangkuhan, jangan congkak. Keangkuhan adalah kesombongan. Keangkuhan membutakan rohani kita. Allah membenci keangkuhan dan mengasihani orang yang rendah hati. Dan yang keempat, kejarlah perkara-perkara rohani saudara. Kita harus berjuang dan bertanding sebagai proses ujian iman kita. Kita miliki iman yang teguh agar menjadi tangguh. Dan kemudian pikirkan perkara yang di atas agar kita dapat selalu bersyukur saudara sekalian. Nah itu ada 4 hal saudara sekalian. 1, kita harus jauhi ketamakan ya. Kedua, kita harus jauhi keinginan daging atau perbuatan daging. Yang ketiga, kita harus menjauhi keangkuhan. Dan yang keempat, kita kejar perkara-perkara rohani. Nah itulah saudara sekalian. Marilah kita saudara sekalian dalam hidup ini kita menjadi anak Tuhan Yesus yang hidup seturut dengan firman Tuhan. Sepenuh-penuhnya hidup di dalam Tuhan Yesus. Dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan juga menyenangkan hati sesama, tidak mendukakan hati Tuhan, dan juga tidak mendukakan hati sesama. Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau nama kita sampai tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, di Wahyu 20 ayat 14-15 kita nanti akan mengalami kematian yang kedua, yaitu lautan api ya saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus minta kita berjuang untuk masuk pintu sempit itu, artinya kita berjuang untuk menjadi pelaku firman, hidup di dunia ini saudara sekalian. Dan kemudian kita berjuang untuk masuk sorga saudara sekalian. Karena kata Tuhan Yesus, lebarlah pintu menuju kebinasaan saudara sekalian. Dan kemudian juga Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku sebagaimana aku pun telah menang. Dan duduk bersama Bapa di atas tahtanya saudara. Ya saudara sekalian, marilah kita lihat bagaimana Tuhan Yesus ingin menjadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang. Ya, Tuhan Yesus minta untuk kita pergi sampai ke ujung bumi, kata Tuhan Yesus. Pergilah kamu sampai ke ujung bumi. Ya, jadikanlah setiap bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Dan ajarkanlah yang kuajarkan kepadamu, kepada mereka. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan aku senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman.
kita diminta untuk menjadi pemenang jiwa, saudara sekalian. Karena keselamatan bukanlah hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk semua orang, saudara sekalian, sesungguhnya. Tetapi tidak semua orang menerimanya. Dan itu tugas kita untuk memberitakan kabar baik dari Allah bahwa kita diselamatkan, kita diampuni dosanya, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus menghendaki untuk kita selalu memperingati karya keselamatan yang telah Ia kerjakan ya untuk kita. Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, yaitu untuk menyatu senantiasa dengan tubuh dan darahnya, saudara sekalian. Janji Tuhan Yesus kalau kita menyatu dengan tubuh darahnya, Tuhan Yesus ada dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan kita akan mencapai hidup yang kekal dan kemudian minta apa saja kata Tuhan Yesus kita akan diberikan. Tetapi otomatis kita tidak akan minta yang tidak-tidak. Tapi kita akan minta untuk memuliakan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Nah, marilah dalam hidup ini kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan kita jangan menyakiti hati sesama, saudara sekalian. Kita dalam hidup ini bertobat dan bertobat. Setiap hari bertobat, tiada hari tanpa pertobatan. Dan selalu belajar dan belajar dalam hidup ini. Belajar dalam kehidupan, dalam komunitas Anda, dan kemudian juga belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan jadi pelaku firman, saudara sekalian. Lakukan firman Tuhan. Dan kemudian berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah. Ya, Simon Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, kami telah mengikut Engkau, apa yang akan kami peroleh? Kata Petrus menanyakan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, kamu akan memerintah bersama aku dan akan dibalas 100 kali lipat dan akan hidup kekal, kata Tuhan Yesus kepada Petrus. Jadi kita percaya, saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita akan berkemenangan dalam hidup ini, saudara sekalian. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Mari dalam hidup ini kita saling mengasihi, kita saling rendahkan hati dan rendahkan diri satu dengan yang lain, saudara sekalian ya. Rendahkanlah diri kita, jangan congkak, jangan sombong, dan jangan dengki. Dan kita harus tolak kedengkian. Kita harus hindari dan tolak kedengkian. Ya saudara sekalian, yaitu satu, kita harus jauhi keinginan duniawi yang sia-sia, yaitu ketamakan. Karena kita dipanggil untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan perbuatan daging merusak kehidupan rohani. Dan senantiasa mencukupkan diri dengan apa yang ada kepada kita. Yang kedua, kita harus jauhi keinginan daging atau perbuatan daging. Keinginan daging membuat manusia jatuh dalam dosa. Keinginan daging mengikat dan menjerat manusia. Kita melatih diri menurut roh agar terhindar dari kedagingan. Dan yang ketiga, kita harus menjauhi keangkuhan. Keangkuhan adalah kesombongan. Keangkuhan membutakan rohani kita, saudara. Dan Allah membenci orang yang sombong. Allah membenci keangkuhan dan mengasihi orang yang rendah hati. Dan kemudian yang keempat, kejarlah perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang di atas. Kita harus berjuang dan bertanding sebagai proses ujian iman kita, saudara. Kita miliki iman yang teguh agar menjadi tangguh, menjadi kuat, tangguh dalam hidup ini. Dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di depan kita, saudara sekalian. Dan pikirkan perkara-perkara yang di atas agar kita dapat selalu bersyukur, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah dalam hidup ini kita saling mengasihi, saling memberkati, saling menolong, saudara sekalian ya. Kita saling membantu dan kita saling mendoakan terutama, saudara sekalian ya. Nah, itulah sekian pagi hari ini firman dari saya, saudara sekalian, inilah firman dari saya. Saya percaya kita semua akan hidup mau memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Demikian saudara sekalian, kita hindari iri hati, kita hindari dengki. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias Pendeta Elvis Sirait. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami diberkati melalui firman Tuhan yang luar biasa. Kami terus berdoa untuk Ibu, mendukung Ibu terus senantiasa diberikan hikmat, juga marifat dari sorga untuk memimpin dan mempersiapkan jemaat Tiberias selalu hidup dalam kekudusan, mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh sekali lagi lambaikan tangan saudara yang diberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, hari ini Gembala Sidang kita mengajar tentang menghindari atau menolak kedengkian. Kedengkian itu seperti iri hati ya, saudara ya. Maka kedengkian, iri hati itu adalah produk-produk iblis, saudara.
Sekali lagi, kedengkian, iri hati itu produk-produk iblis. Jadi waktu kita hidup dalam kedengkian, kita iri, sesungguhnya kita sedang dipengaruhi, kita sedang dikuasai oleh iblis. Jadi hati-hati, jangan sampai saudara hidup dalam iri hati. Jangan sampai saudara hidup dalam kedengkian. Kalau saudara biarkan lama-lama kedengkian, iri hati, maka iblis akan menghancurkan hidup saudara. Amin. Ada banyak saudara orang gak mau ketemu keluarganya, gak mau ketemu temennya, musuhan sama keluarganya, musuhan sama temennya, karena ada kedengkian. Saya gak mau ke situ, ada dia nanti gitu saudara. Saya gak mau ke situ, nanti ketemu dia. Akibatnya apa? Lama-lama bisa gak mau ke gereja, gak mau ibadah, karena ada kedengkian, ada iri hati saudara. Hari ini mari buang semua, tolak semua kedengkian, iri hati, biar kasih Kristus, biar damai sejahtera Kristus menguasai hati dan pikiran kita. Katakan amin. Dan sesungguhnya kenapa kita harus menolak, harus menjauhi kedengkian, karena nggak ada gunanya. Siapa di sini saudara yang karena kedengkian, karena iri hati lalu jadi dapat proyek? Gitu, nggak ada kan? Siapa di sini saudara yang karena kedengkian, karena iri hati, pekerjaan saudara jadi makin bagus? Justru ketika saudara hidup dalam kedengkian, justru ketika saudara dalam iri hati, pekerjaan saudara, perbuatan saudara, tingkah laku saudara mulai menjadi berkurang saudara. Mulai menjadi berkurang, mulai ya lemah saudara. Itu sebabnya tadi Gembala Sidang kita mengajar 4 hal, yaitu bagaimana kita menghindari dan menolak kedengkian. Yang pertama, kita harus jauhi keinginan duniawi yang sia-sia, yaitu ketamakan. Yang kedua, kita harus jauhi keinginan daging, yaitu perbuatan daging. Yang ketiga, kita harus menjauhi keangkuhan. Dan yang keempat, kita harus mengejar perkara-perkara rohani. Nah, jadi salah satu cara untuk kita menghindari dan menolak kedengkian adalah kita mengejar perkara-perkara rohani. Nah, perkara-perkara rohani apa yang harus kita kejar? Saya pelajari ada 3 perkara rohani yang harus kita kejar. Yang pertama, kita baca Roma 14 ayat 17 sampai 19. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal, stop, sama-sama bilang bersama saya, kerajaan sorga bukan tentang makanan dan minuman. Amin. Apa itu makanan dan minuman? Kebutuhan. Bilang sama-sama bersama saya, kebutuhan. Jadi kerajaan sorga bukan soal kebutuhan. Di sorga nanti semua udah lengkap. Di sorga nanti semua udah tersedia. Amin. Di sorga nanti semua sudah ada. Semua sudah tercukupi. Itu sebabnya saudara, kita tinggal di dunia ini sementara. Kita akan tinggal selamanya di sorga. Di sorga itu enggak ada yang rebutan makanan. Enggak ada yang iri-irian. Oh, dia makan steak, aku cuma makan nasi campur gitu saudara. Enggak ada itu. Jadi sorga bukan soal yaitu keinginan dunia, harta dan sebagainya. Sorga bicara tentang damai. Selanjutnya tadi kita baca di dalam Roma 14:17. Sama-sama. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran. 1. Yang kedua, damai sejahtera. Yang ketiga, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi sorga itu tentang apa? Kebenaran. 1. Yang kedua, damai sejahtera. Yang ketiga, sukacita. Pertanyaannya, saudara sudah hidup benar atau belum? Jawab dalam hati aja. Selama saudara hidup benar, separuh hidup saudara sudah di sorga. Tapi mohon maaf kalau saudara nggak hidup benar. Walaupun di gereja, walaupun seharian di gereja, walaupun yang dengar saudara banyak. Tapi kalau saudara nggak hidup dalam kebenaran, mohon maaf, saudara belum di sorga. Tapi selama saudara melakukan yang benar, melakukan yang benar, melakukan yang benar, melakukan yang benar, hidup benar, hidup benar, hidup benar, maka separuh hidup saudara sudah di sorga. Katakan amin. Yang kedua, sorga itu tentang apa? Damai sejahtera.
Sudahkah saudara hidup dalam damai sejahtera? Atau saudara hidup dalam kebencian? Mohon maaf kalau saudara udah hidup benar, tapi masih benci, masih kepahitan, masih dengki, berarti saudara masih di dunia. Itu sebabnya hari ini, biar damai sejahtera menguasai hati dan pikiran saudara. Katakan amin. Yang ketiga, tadi surga tentang apa? Tentang apa? Sukacita oleh apa? Roh Kudus. Jadi bukan sukacita karena uang banyak. Ada banyak orang tersenyum karena dia baru gajian. Lalu di tengah bulan mukanya mulai mutung, saudara. Jangan tanya-tanya. Ngapain sih tanya-tanya? Belum gajian tahu. Ya. Tapi kalau awal bulan, siapapun aja disenyumin. Shalom. Shalom. Baru gajian. Nah kalau kita senyum, kalau kita sukacita hanya karena gajian, masalahnya gajian gak setiap hari. Gajian cuma sekali 1 bulan. Maka saudara hanya bisa sukacita di awal bulan. Dari tengah bulan sampai akhir bulan saudara mutung aja. Tapi kalau saudara sukacita karena Roh Kudus, mau gajian, belum gajian, gak gajian-gajian, saudara tetap tersenyum. Karena hidup ini bukan karena gajian, hidup ini karena Tuhan yang pelihara, hidup ini Tuhan yang jamin. Sama-sama bilang bersama saya, hidupku Tuhan yang jamin. Ya, yang jamin hidup saudara bukan gaji saudara. Kadang-kala sehari aja gaji udah bisa habis. Amin ibu-ibu. Kok Bapak tahu gitu. Terus kita baca ayat yang selanjutnya. Kita baca ayat 18. Sama-sama 2, 3 ya. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, stop. Barang siapa menjadi murid Kristus atau melayani Kristus atau menjadi pengikut Kristus dengan cara ini. Cara ininya itu yang mana? Tadi ya, kebenaran, terus damai sejahtera, terus sukacita. Nah, barang siapa melayani dengan benar, belum masih di situ tadi. Ya, barang siapa melayani dengan benar, damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus. Terus kita baca 18 sama-sama. 2, 3 ya. Ia apa? Berkenan kepada siapa? Allah. Saudara mau berkenan kepada Tuhan? Hidup benar. Hidup dalam damai sejahtera. Hidup dipenuhi sukacita. Terus bukan hanya berkenan. Dan apa? Dihormati oleh manusia. Saya mau bilang, kalau saudara benar, orang sungkan, orang segen sama saudara. Tapi mohon maaf kalau saudara nggak benar, saudara jumpalitan nih saudara. Siapa dia? Ku tahu dia tiap malam kan begitu kan. Ku tahu dia, apalagi kalau malam minggu ku tahu dia, nggak mau lah aku sama-sama dia gitu saudara. Tapi kalau dia benar, saudara, kita pas shalom, gitu saudara. Iya. Tapi kalau nggak benar, saudara, coba istri-istri, kalau suaminya hidup benar, takut Tuhan, bijaksana, perhatikan, istrinya pasti segen, istrinya pasti hormat, istrinya pasti berkenan. Tapi kalau suaminya, saudara, pulang kadang seminggu sekali, nah, saudara, ya nggak sayang istri macam-macam. Istrinya pun saudara, suami apa kamu ini gitu saudara. Tapi kalau suaminya benar saudara, pasti istri berkenan. Amin. Oh kan jadi marah semua. Amin saudara. Amin. Jadi yang pertama, kejarlah perkara rohani. Apa itu perkara rohani? Yang pertama, kejarlah kebenaran dan damai sejahtera. Pertanyaannya, apa yang sedang saudara kejar hari ini? Kalau saudara hanya mengejar uang, kalau saudara hanya mengejar jabatan, kalau saudara hanya mengejar proyek, saya pastikan saudara nggak akan berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara mengejar kebenaran, saudara mengejar damai sejahtera, percayalah saudara berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, kita baca bersama selanjutnya ayat 2 Korintus 13 ayat 5. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap apa? Tegak di dalam apa? Stop dulu, perhatikan. Coba perhatikan diri kita. Apakah kita masih beriman atau mulai enggak beriman? Jadi yang harus kita perhatikan bukan hanya
apakah kita masih punya proyek, apakah rekening kita masih penuh, apakah ekonomi kita masih bagus, bukan hanya itu. Kita juga harus perhatikan bahwa apakah kita masih beriman. Terus lanjut kita baca, selidikilah, 2-3 ya. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak apa? Tahan uji. Kapan kita tidak tahan uji? Ketika kita tidak tegak dalam iman. Maka yang kedua, apa yang harus kita kejar? Tadi gembala sidang kita mengajar, kejarlah perkara-perkara rohani. Yang kedua, perkara rohani yang harus kita kejar adalah kejarlah hidup dalam iman. Saudaraku, aset terpenting orang percaya bukan tanah warisan. Aset terpenting orang percaya bukan emas warisan. Aset terpenting orang percaya bukan warisan rumah. Aset terpenting orang percaya adalah iman. Sama-sama bilang bersama, saya katakan, aset terpenting aku adalah iman. Jadi saudara jangan hanya perhatikan aset saudara, mobil berapa, rumah berapa, lalu rekening berapa. Tapi coba perhatikan, apakah saudara masih beriman? Atau mulai saudara enggak beriman lagi? Kenapa aset terpenting kita adalah iman? Karena iblis selalu mencoba melemahkan, menghancurkan, meruntuhkan iman kita. Jadi iblis enggak akan ganggu uang saudara. Iblis enggak akan ganggu jabatan saudara. Yang dia ganggu iman saudara. Yang dia incer iman saudara. Dia berharap iman saudara lemah. Saudara perhatikan kisah tentang Ayub. Ayub tiba-tiba saja anaknya mati. Kambing dombanya dicuri. Lalu ladang gandumnya terbakar api dari langit. Lalu dia kena kusta. Saudara perhatikan, istrinya marah, Ayub, masihkah engkau menyembah Allah? Kutukilah Allahmu. Perhatikan, Ayub bilang, kamu seperti perempuan gila. Mau menerima yang baik, tapi tidak menerima yang buruk. Aku datang dengan telanjang, aku pulang dengan apa? Telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Adakah Ayub karena kehilangan anak, kehilangan kambing domba, kehilangan ladang gandum, kehilangan kesehatan, Ayub imannya goyah? Tidak, iman Ayub enggak pernah goyah. Iman Ayub justru semakin kuat. Itu sebabnya iblis enggak berhasil meruntuhkan iman Ayub. Hari ini jangan sampai uang meruntuhkan iman saudara. Hari ini jangan sampai jabatan meruntuhkan iman saudara. Lebih baik saudara enggak punya apa-apa tapi saudara beriman. Kenapa? Karena dengan iman saudara bisa meraih banyak hal. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama bilang bersama saya, dengan iman aku menerima banyak hal yang terbaik dari Tuhan. Amin. Saudara enggak menerima yang baik dengan uang. Karena uang punya Tuhan. Tuhan punya segalanya. Amin. Tapi ketika saudara datang dengan iman, semua yang saudara perlu, semua yang saudara cari, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi yang kedua, kejarlah hidup di dalam iman. Kejar. Jadi sudahkah saudara beriman? Maka caranya gimana? Firman Tuhan. Tadi dikatakan apa? Iman timbul dari apa? Pendengaran firman. Maka banyak ibadah, banyak dengar firman. Jangan saudara banyak dengar gosip-gosip. Saudara jangan banyak dengar hal-hal yang buruk. Dengar firman, ibadah. Adakah di sini saudara yang karena ikut ibadah lalu jadi enggak damai sejahtera? Enggak. Ketika saudara datang beribadah, minimal ada ketenangan dalam hidup saudara. Amin. Maka datang, hadiri saudara. Acara-acara ibadah. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita kejar? Perkara-perkara rohani. Kita baca 2 Korintus 13 ayatnya yang kelima. Sama-sama kita baca 2 Korintus 13 ayat 5. Oh ini tadi udah ya. Kita selanjutnya 2 Timotius 2 ayat 20-21. Sama-sama 2-3 ya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang apa? Kurang mulia. Stop dulu, perhatikan.
di dalam rumah ada perabot-perabot yang bagus, ada perabot-perabot yang sederhana. Nah, perabot yang bagus, yang mulia, itu dipakai untuk hal-hal yang bagus, yang mulia. Perabot yang sederhana akan dipakai untuk hal-hal yang sepele, yang sederhana. Bagaimana supaya kita menjadi perabot yang mulia? Kita baca 21, sama-sama 2-3 ya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang apa? Mulia. Saudara perhatikan, untuk menjadi perabot yang mulia, saudara harus menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Maka yang ketiga, yang terakhir, kita harus kejar perkara-perkara rohani. Perkara rohani itu apa? Yang ketiga adalah kejarlah kekudusan. Amin. Mohon maaf kalau saudara ya melakukan yang ya cemar, ya perzinahan, percabulan. Saudara bukan sedang mengejar perkara yang rohani, tapi mengejar perkara dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginan duniawi. Hari ini mari kita kejar perkara rohani, amin. Dan kita buang semua kedengkian. Kita yaitu tolak semua kebencian supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Dan biar kami semua dipenuhi oleh kuasa-Mu Roh Kudus untuk kami boleh melawan, menolak yaitu semua kedengkian. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sekali lagi sama-sama katakan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami, mengajar kami untuk kami boleh menolak dan juga menghindari kedengkian. Karena kedengkian adalah produk iblis agar kami semakin lemah, dan lemah. Dan biarlah kami semua terus yaitu menjauhi keinginan dunia, menjauhi keinginan daging, dan menjauhi keangkuhan, bahkan terus mengejar perkara-perkara rohani. Meteraikan firman-Mu, Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua yang diberkati. Siapa beri? Sama-sama kita katakan, amin. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen pencobaan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh siapkan roti dan anggur. Bersama-sama kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama saudara. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami
menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu, kita pakai bersama-sama gereja Tiberias. Mengulangi terima kasih dari tempat Yesus untuk boleh berbersama yang dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari. Haleluya. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silahkan bacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Kita mendengar firman Tuhan tersebut, saudara sekalian. Jadi hidup kekal ditemukan dalam perjamuan kudus. Kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka kita akan mencapai hidup yang kekal, yaitu hidup di sorga selama-lamanya. Bukan kematian kekal, yaitu di lautan api, saudara sekalian, tetapi hidup yang kekal. Dan juga janji Tuhan Yesus ada di dalam kita, dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan kita akan dapat hidup, dan Tuhan Yesus katakan ya dari Matius tadi, saudara sekalian, kita diampuni dosanya. Dan juga Tuhan Yesus juga katakan bahwa kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang spektakuler akan terjadi dalam hidup kita. Mujizat pasti terjadi, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, minta apa saja maka akan diberikan. Otomatis kita tidak minta yang tidak-tidak, tetapi kita minta yang untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan juga saudara sekalian, di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu," saudara sekalian. Artinya, saudara sekalian, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, setiap hari, semakin hari akan semakin mahal, semakin hari semakin susah, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar. Tetapi yang ada di minyak dan anggur, janganlah engkau rusakkan. Artinya kita yang hidup sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus dan menjadi pelaku daripada firman dan hidup di dalam kekudusannya, saudara sekalian, kekudusan Allah. Maka saudara sekalian, kita tidak akan dirusakkan. Kalau kita sakit, kita pasti akan disembuhkan. Kalau kita ada masalah, kita pasti akan berkemenangan, saudara sekalian. Kita tidak akan dirusakkan.
Kita imani dan kita berdiri di atas Wahyu 6 ayat 6 ini, saudara sekalian, imani dan kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kita sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan Yesus yang hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi pelaku daripada firman-Nya. Maka akan terjadilah waktu kita hidup di bumi, kata-kata Tuhan Yesus, kita hidup di bumi seperti di sorga, dan kelak kita juga akan benar-benar akan mencapai sorga pada waktunya Tuhan nanti. Nah, marilah kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus, saudara sekalian. Mari kita ucapkan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan. Yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib. Untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat. Sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak alergi makanan, tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan Anda imani Anda sembuh. Dan kalau ada masalah lain, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, orang tua, anak, semua doa dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Sejenak kita semua berdoa. Kita angkat darah Yesus.
Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan berhasil. Dan kami akan berkecukupan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan Anda yang sakit, imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami percaya kami menyatu dengan tubuh darah-Mu. Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau. Dan kami percaya Engkau selalu menyertai kami dalam hidup kami ke depan ini Tuhan Yesus. Kami dalam penyertaan Engkau, dalam perlindungan Engkau dan dalam kasih Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apapun yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan berkat rohani kepada jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berikan mereka kuasa dan wibawa dari sorga. Berikan mereka menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh, dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus dan dapat menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan berkat jasmani Tuhan Yesus, berikan mereka jemaat gereja Tiberias ini sehat dan sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi Tuhan Yesus, apapun yang diperlukan oleh jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang dikerjakan oleh mereka selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun. Tuhan Yesus jadi kepala bukan ekor Tuhan Yesus. Dan berikan dalam hidup ini selalu berkemenangan di dalam Engkau. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Dan berikan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Berikan tanda-tanda heran menyertai dan berikan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan kami berdoa untuk para koordinator, choir, pekerja, tim worship, dan juga media,
dan juga greeter, dan juga Bonerges dan kids, Tuhan Yesus. Dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Dan dalam hidup ini selalu apa yang diperlukan selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus, Engkau lindungi, Engkau sayangi. Tuhan Yesus, Engkau pagari jemaat Gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus, dan Gereja Tiberias Indonesia selalu terjadi kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dan dialami oleh seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus. Berikan semua yang menjadi program-program di Gereja Tiberias Indonesia berlangsung dan berjalan dengan baik dalam perlindungan-Mu, dalam perkenanan daripada Engkau. Berkenanlah selalu kepada kami ya Tuhan Yesus, kami yang melayani semua yang di Gereja Tiberias Indonesia dan juga kepada jemaat Gereja Tiberias Indonesia, berkenan selalu ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk Pak Anggoro, Ibu Wilda dan Abigail diberkati. Pak Anggoro selalu naik tidak pernah turun jadi kepala bukan ekor. Dan Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati Tuhan dengan heran dan luar biasa, berikan proyek-proyek baru Tuhan Yesus, dan dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, dan Tuhan Yesus dalam pelayanan berhasil. Yeni dan Suryogo diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiatar diberkati, Ibu Papi Pak David dan Ibu Eli dan Pak Robi diberkati dengan kedua cucunya, Tuhan Yesus, dan Pak David Rahaja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sehat dalam nama Tuhan Yesus, dan Pak Ganda Simatupang di Amerika diberkati, Ibu Teni diberkati sehat, Liana dan Pak Antoni diberkati, Tuhan Yesus, dan Pak Eko Prasetyo membayar tanahnya, Tuhan Yesus, dan Pak Raymond diberkati, dan dia Pak Diman diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus, Kau sayangi, Engkau berkati, dan hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, kami diberkati melalui pelayanan Ibu hari ini. Kami terus berdoa untuk Ibu diberi kesehatan, umur panjang, bahkan diberkati Tuhan secara luar biasa. Baik, kita akan tutup ibadah kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah pada pagi hari ini, siang hari ini. Berkatilah umat-Mu sebentar akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati juga yaitu Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, yang sudah memimpin kami dalam firman Tuhan, dalam sakramen perjamuan kudus minyak urapan. Tuhan terus pakai secara luar biasa, tambah-tambahkan hikmat pewahyuan, beri umur yang panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala Sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan secara luar biasa. Tuhan pakai secara luar biasa, tambah-tambahkan hikmat, dan terus memenangkan jiwa-jiwa anak-anak muda untuk menjadi anak-anak muda yang tangguh, yang kuat, untuk menang atas segala yaitu persaingan global, persaingan yaitu dunia hari-hari ini. Berkati juga Pendeta Aristo Padeji bersama keluarga, Tuhan urapi, Tuhan pakai secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang melayani pada siang hari ini. Berkati pemimpin pujian, Saudara Sony Teja Sukmana bersama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Saudara Fredri diberkati bersama orang tua keluarga, diberi masa depan yang indah. Berkati semua singer, semua pemain musik, Mas Dwi juga berkati, Bram diberkati Tuhan, juga yaitu berkati Tuhan, yaitu David dan juga Sandi bersama keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Semua anak-anak muda choir diberkati Tuhan. Semua pengerja kaum muda, pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafat, Tuhan berkati, Tuhan pakai secara luar biasa. Juga koordinator di tempat ini diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil.
Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Oh, minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Selamat hari Minggu saudara. Shalom Tiberias.